teman-teman, perkenalkan nama saya Ingrid Stella Vanessa Haya. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NPM 1211420123091. Saya kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem fisiologi sistem pernafasan pada manusia. Ya, sebelum kita masuk dalam sistem pernafasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah proses pertukaran gas dalam tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi. Anatomi sistem pernafasan ada beberapa anatomi sistem pernafasan. Anatomi sistem pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu anatomi sistem pernafasan bagian atas dan anatomi sistem pernafasan bagian bawah. Anatomi sistem pernafasan bagian atas ada terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada hidung, ada faring, dan ada laring. Anatomi bagian bawah yaitu ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama dari anatomi fisiologi sistem pernafasan bagian atas. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang dilakukan melalui hidung. Hidung merupakan pintu masuk udara ke dalam sistem pernapasan manusia. Fungsi hidung yaitu menyaring udara. Hidung memiliki rambut-rambut halus yang menyaring partikel, kotoran, dan debu yang masuk ke dalam hidung. Faring adalah yang kedua itu ada faring. Faring adalah organ sistem respirasi yang bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Yang fungsi faring yaitu membawa udara ke saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu ada laring. Laring adalah saluran udara yang memungkinkan udara mengalir dari tenggorokan atau laring ke trakea dan paru-paru. Fungsi laring yaitu saluran udara laring berfungsi untuk menghubungkan tenggorokan atau faring dengan trakea. Udara yang masuk melalui hidung atau mulut akan bergerak ke laring. Ya, kita masuk pada sistem pernafasan yaitu bagian bawah. Yang pertama yaitu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ yang berfungsi sebagai jalur utama pernapasan manusia untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Fungsi trakea yaitu menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Bronkus adalah saluran pernapasan yang terhubung dengan paru-paru, berfungsi untuk menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Setelah itu ada paru-paru. Paru-paru adalah sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung atau hawa alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Fungsi paru-paru yaitu paru-paru dalam sistem pernafasan berikutnya adalah menjadi tempat pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada salah satu bagian paru-paru yaitu alveolus. Yaitu ada lagi bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Fungsi bronkiolus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus. Ada ductus alveolaris adalah bagian dari saluran pernapasan bawah yang berfungsi sebagai saluran antara bronkiolus dan kantung alveolaris. Saluran ini berfungsi untuk mengangkut oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Keseimbangan ada alveoli. Alveoli merupakan gelembung-gelembung tipis yang berada di ujung-ujung bronkus sebagai tempat terakhir pertukaran gas antara paru-paru dan darah terjadi. Fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Kita masuk berikut kepada fisiologi sistem pernafasan. Fisiologi sistem pernafasan adalah studi tentang proses dan prinsip dasar yang terwubat dalam fungsi sistem pernapasan. Fisiologi pernapasan mencakup beberapa hal seperti distribusi, ventilasi aliran darah atau paru, penyesuaian ventilasi, perfusi, dan pertukaran gas.
kasih.